Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap 12 kasus narkoba selama periode September-November 2023. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengonfirmasi pihaknya berhasil mengungkap belasan kasus narkoba hanya dalam waktu 3 bulan. Mayoritas kasusnya pun terjadi di Seaport Pelabuhan Bakauheni. Secara lebih lanjut, Yusriansi merinci jumlah barang bukti narkoba di mana telah diamankan sebanyak 39,25 kg sabu, 94 kg ganja, dan 1.050 butir ekstasi. Adapun jumlah tersangka mencapai 19 orang dan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Tadi di awal sudah saya sampaikan berkat kerjasama Lampung Selatan. Ya Tribuners, untuk informasi lebih lanjut mengenai pengungkapan 12 kasus narkoba selama periode September hingga November 2023 di Polres Lampung Selatan, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Dominius Desmantri Barus. Halo, selamat siang Domi. Siang rekan Mutia. Ya Domi, bisa dijelaskan terkait dengan pengungkapan 12 kasus oleh tim Polres Lampung Selatan periode September hingga November 2023. Baik, Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap 12 kasus narkotika dalam periode September hingga November 2023. Di antaranya yakni sabu 39,25 kg, ganja 94 kg, kemudian untuk ekstasi 1.050 butir. Lalu menurut Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan pengungkapan kasus narkotika tersebut mayoritas terjadi di Seaport Introduction Polres Lampung Selatan, Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Lalu selain narkotika, Polres Lampung Selatan juga berhasil mengamankan sejumlah minuman keras, yakni sebanyak 1.400 botol dan juga tuak yakni 576 liter. Begitu rekan Mutia. Baik, lalu untuk barang bukti yang diamankan ini kan ada seperti ganja, sabu, dan juga pil ekstasi serta ini disertai dengan pengungkapan botol miras ya. Nah, untuk barang bukti yang diamankan sendiri, apakah ini langsung dimusnahkan atau bagaimana ini Domi? Baik, untuk 12 kasus yang berhasil diungkap oleh Polres Lampung Selatan tersebut, Polres Lampung Selatan berhasil mengamankan 19 tersangka yang berjenis kelamin laki-laki. Lalu untuk barang bukti jenis miras dan juga tuak diamankan dimusnahkan oleh Polres Lampung Selatan. Oke baik Domi, lalu terkait dengan proses atau konferensi pers yang sudah dilakukan oleh Polres Lampung Selatan sendiri, apa yang disampaikan oleh tim Kapolres Lampung Selatan ketika press release terkait dengan pengungkapan 12 kasus narkoba selama periode September hingga November 2023 Domi? Baik, menurut Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin, barang bukti narkotika tersebut merupakan hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam antisipasi hari raya besar seperti Nataru ini dan menjelang pemilu nanti. Lalu dari 19 tersangka tadi ada uniknya karena menurut Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin, saat ini pihaknya akan menerapkan biasanya para tersangka kan disuruh duduk di bawah begitu di lantai lalu membelakangi kami. Lalu saat ini mereka diberikan kursi karena itu bentuk humanis mereka agar menurut
menurut Kapolres tadi itu adalah bentuk memanusiakan manusia. Lalu dari 12 kasus tersebut merupakan jaringan Sumatera dan juga Jawa, dan juga ada jaringan Malaysia, begitu rekan Mutia. Baik, terima kasih banyak rekan Domi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, setelah kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Dominis Desma Tribarus yang menjelaskan terkait dengan pengungkapan 12 kasus narkotika selama periode September hingga November 2023 di wilayah Lampung Selatan. Khususnya di Sipot kita Bakauni, karena memang hasil analisa mengingat ini menjelang tahun baru, ini intensitasnya cukup meningkat. Tadi di awal saya sampaikan berkat kerjasama ya Lampung Selatan, Satgas Narkoba, kemudian Polsek KSKP Bakau, muda sebanyak 196.000 jiwa ya, dengan asumsi 1 gram sabu dikonsumsi oleh 5 orang. Kemudian untuk ekstasi dari 1050 butir kita berhasil menyelamatkan 2.100 jiwa dengan asumsi 1 butir ekstasi dikonsumsi oleh 2 orang. Kemudian ganja dari 94 kg ini kita berhasil menyelamatkan 94.000 jiwa dengan asumsi 1 gram ganja dikonsumsi oleh 1 orang. Jadi total kita berhasil menyelamatkan 292.000 generasi jiwa yang terselamatkan. Kemudian untuk pasal ya, kita menerapkan pasal kepada para tersangka. Ini pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, pasal 132 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun atau seumur hidup dan atau hukuman mati. Perlu kami sampaikan juga ke rekan-rekan sekalian, khususnya di media. Jadi ini kita mengungkap ada yang jaringan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Malaysia ya. Jadi ini ada juga jaringan internasional Malaysia, kemudian Pekanbaru, dan juga jaringan Jawa ya, ada Jawa Barat, Jawa Timur ya, Banten, NTB ya, terlebih khusus ibu kota Jakarta. Jadi alhamdulillah kita akan terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum ya terhadap para pelaku tindak pidana narkotika yang ada di wilayah Lampung Selatan. Itu mungkin sedikit hasil pengungkapan kami ya. Kemudian minuman keras ini juga upaya kami Polres Lampung Selatan menyikapi kegiatan yang saat ini sedang berlangsung, yaitu pemilu 2024. Kami rutin melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan, baik itu Polres dan Polsek jajaran terkait penindakan miras ya. Ini kita juga berhasil melakukan penindakan sebanyak 1.400 botol berbagai merek, kemudian 576 liter tuak ya, yang nanti
setelah kegiatan press conference ini kita akan lakukan pemusnahan terkait BB miras ini ya. Dan ini juga kami terus menjelang Natal dan Tahun Baru kami terus melakukan operasi-operasi penyakit masyarakat ya, yang kita amankan ini mayoritas kurir. Memang ini ada pengembangan yang dilakukan oleh Sat Narkoba ya, tapi ini rata-rata semuanya kurir ya. Bosnya pun juga ada di sini yang bisa kita amankan ya. Gitu ya. Assalamualaikum. Ini sementara tidak terkait dengan jaringan Freddy Pratama ya, tapi akan kami terus ya kembangkan untuk bisa mengungkap jaringan-jaringan lain ya. Kemudian untuk miras ini kita gencar, tidak hanya Polres maupun Polsek. Ini kegiatannya sifatnya checking ke spot-spot yang kita patut diduga menjual dari miras ya. Sekarang para pemain miras sudah pinter, kalau dia di jalan pasti akan lakukan upaya-upaya razia. Bahkan sekarang jualnya bukan malam, pagi dia jualnya. Jadi kalau malam dia tahu pasti akan dirazia oleh polisi, jadi jualnya pagi hari ya, sehingga kita juga mainnya tidak hanya malam, pagi pun kita cek ya. Polsek-polsek jajaran, terakhir juga Jati Agung ada ngamankan kembali meskipun tidak banyak ya, tapi rutin ya. Makanya tadi saya sampaikan ini kegiatan rutin yang ditingkatkan. Biasanya kita hanya kegiatan operasional biasa saja, tapi ini ada yang ditingkatkan ya, baik itu pagi malam hari ya. Kemudian terkait apa tadi yang satu lagi? Oh ya, jadi ini perlakuannya sama ke depannya ya, tidak hanya para tersangka narkoba, tapi ini juga berlaku untuk seluruh tahanan ya. Ini juga kami sudah mendapatkan jukrah dari Mabes Polri ya, dalam hal penempatan atau posisi para tahanan pada saat dilakukan press conference. Demikian ya, kita ini setiap hari itu rutin melaksanakan operasi ya. Jadi ya pasti orang akan berpikir 1000 kali akan melewati dari Sipot Bakauni ya. Alhamdulillah ya, kita melalui Sat Narkoba kemudian Polsek KSKP Bakau ya, inilah yang berhasil kita ungkap ya, dengan berbagai modus. Ada di dalam dashboard, di dalam apalagi itu kursi ya, dan sebagai macam tempat lainnya, di dalam bus ya. Jadi tidak luput dari pemeriksaan petugas kepolisian yang ada di Sipot ya. Saya tidak bisa menyampaikan apakah lebih banyak yang lolos atau tertangkap, tapi yang pasti inilah upaya kerja keras kami saat ini, dan ke depan akan terus kita laksanakan operasi ya di Sipot Bakauni ya. Demikian ya Mas ya. Narkoba Polres Lampung Selatan di periode September sampai dengan November 2023. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman media, kurun waktu September sampai dengan November, Lampung Selatan Satgas Narkoba berhasil mengungkap ada 12 tindak pidana ya, yang ini mayoritas kita berhasil mengungkapnya di gerbang masuk ya di Sipot Bakahuni. Dari 12 tindak pidana tersebut, total barang bukti yang kita berhasil amankan dan kita sita, yang pertama sabu 39,2 kg, kemudian ganja 94 kg. Jumlah tersangka ini ada 19 orang
laki-laki. Kemudian untuk ekstasi ini ada 1050 butir ekstasi baru, khususnya di Sipot kita Bakauni, karena memang hasil analisa mengingat ini menjelang tahun baru, ini intensitasnya cukup meningkat. Tadi di awal sudah saya sampaikan berkat kerjasama ya Lampung Selatan, Satgas Narkoba, kemudian Polsek KSKP Bakau, muda sebanyak 196.000 jiwa ya, dengan asumsi 1 gram sabu dikonsumsi oleh 5 orang. Kemudian untuk ekstasi dari 1050 butir kita berhasil menyelamatkan 2.100 jiwa dengan asumsi 1 butir ekstasi dikonsumsi oleh 2 orang. Kemudian ganja dari 94 kg ini kita berhasil menyelamatkan 94.000 jiwa dengan asumsi 1 gram ganja dikonsumsi oleh 1 orang. Jadi total kita berhasil menyelamatkan 292.000 generasi jiwa yang terselamatkan. Kemudian untuk pasal ya, kita menerapkan pasal kepada para tersangka. Ini pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, pasal 132 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun atau seumur hidup dan atau hukuman mati. Perlu kami sampaikan juga ke rekan sekalian, khususnya di media. Jadi ini kita mengungkap ada yang jaringan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Malaysia ya. Jadi ini ada juga jaringan internasional Malaysia, kemudian Pekanbaru, dan juga jaringan Jawa ya, ada Jawa Barat, Jawa Timur ya, Banten, NTB ya, terlebih khusus ibu kota Jakarta. Jadi alhamdulillah kita akan terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum ya terhadap para pelaku tindak pidana narkotika yang ada di wilayah Lampung Selatan. Itu mungkin sedikit hasil pengungkapan kami ya. Kemudian minuman keras ini juga upaya kami Polres Lampung Selatan menyikapi kegiatan yang saat ini sedang berlangsung, yaitu pemilu 2024. Kami rutin melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan, baik itu Polres dan Polsek jajaran terkait penindakan miras ya. Ini kita juga berhasil melakukan penindakan sebanyak 1.400 botol berbagai merek, kemudian 576 liter tuak ya, yang nanti setelah kegiatan press conference ini kita akan lakukan pemusnahan terkait BB miras ini ya. Dan ini juga kami terus menjelang Natal dan Tahun Baru, kami terus melakukan operasi-operasi penyakit masyarakat ya, yang kita amankan ini mayoritas kurir. Memang ini ada pengembangan yang dilakukan oleh Sat Narkoba ya, tapi ini rata-rata semuanya kurir ya. Bosnya pun juga ada di sini yang bisa kita amankan ya. Itu
gitu ya. Assalamualaikum. Ini sementara tidak terkait dengan jaringan Freddy Pratama, ya. Tapi akan kami terus ya kembangkan untuk bisa mengungkap jaringan-jaringan lain, ya. Kemudian untuk miras ini kita gencar, tidak hanya Polres maupun Polsek, ini kegiatannya sifatnya checking ke spot-spot yang kita patut diduga menjual dari miras, ya. Sekarang para pemain miras sudah pinter, kalau dia di jalan pasti akan lakukan upaya-upaya razia. Bahkan sekarang jualnya bukan malam, pagi dia jualnya. Jadi kalau malam dia tahu pasti akan dirazia oleh polisi, jadi jualnya pagi hari, ya. Sehingga kita juga mainnya tidak hanya malam, pagi pun kita cek, ya. Polsek-polsek jajaran, terakhir juga Jati Agung ada ngamankan kembali meskipun tidak banyak, ya, tapi rutin, ya. Makanya tadi saya sampaikan ini kegiatan rutin yang ditingkatkan. Biasanya kita hanya kegiatan operasional biasa saja, tapi ini ada yang ditingkatkan, ya, baik itu pagi malam hari, ya. Kemudian terkait apa tadi yang satu lagi? Oh ya, jadi ini perlakuannya sama ke depannya, ya, tidak hanya para tersangka narkoba, tapi ini juga berlaku untuk seluruh tahanan, ya. Ini juga kami sudah mendapatkan jukrah dari Mabes Polri, ya, dalam hal penempatan atau posisi para tahanan pada saat dilakukan press conference. Demikian, ya, Malik. Kita ini setiap hari itu rutin melaksanakan operasi. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.